Pemirsa, masa jabatan Presiden Joko Widodo sudah menuju akhir. Namun, alarm ekonomi kembali berbunyi. Kali ini disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah, dan ditegaskan dengan deflasi selama 4 bulan berturut-turut dan menurunnya angka PMI manufaktur selama 2 bulan berturut-turut. Masalahnya, krisis ini kembali terjadi setelah 25 tahun. Di mana terakhir terjadi pada tahun 1999 saat krisis moneter melanda Indonesia pada saat itu. Dan berikut liputan lengkapnya. Fenomena ekonomi yang melanda Indonesia saat ini tidak bisa dipisahkan dari efek pasca pandemi COVID-19. Pada puncaknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat terjun hingga 5,3% year on year dengan semua komponen mengalami penurunan drastis. Akibatnya, setidaknya 9 juta masyarakat Indonesia mengalami penurunan kelas dari kelas menengah ke bawah. Penyusutan jumlah kelas menengah ini tentu saja berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang sangat mengandalkan elemen konsumsi rumah tangga. Mengingat konsumsi kelas menengah menurut data BPS lebih dari 80% dari total konsumsi penduduk di Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, masyarakat kelas menengah bisa dibilang harus memikul beban pengeluaran yang menggerus pendapatannya. Sementara, dukungan ekonomi terhadap kelas menengah tidak sebesar yang diberikan pada masyarakat kelas bawah. Menurut data Indef, kontribusi konsumsi kelas menengah terhadap PDB telah turun dari 41,9% pada 2018 menjadi 36,8% pada 2023. Kelompok rentan miskin pun semakin membengkak. Modus pengeluaran kelompok kelas menengah kini lebih mendekati batas bawah ketimbang batas atas akibat pertumbuhan upah yang tidak mampu mengejar kenaikan harga barang. Kalau kita lihat, salah satu penyebab kenapa pelemahan daya beli ini, karena kan kelas menengah ini kan adalah motor penggerak konsumsi ya. Selain kelas atas juga kelas menengah, tapi kelas menengah ini sangat terdampak. Kita tahu bahwa kelas menengah di Indonesia ini turun 9 juta orang. Nah, ini disebabkan karena apa? Pertama, pertumbuhan upah itu lebih tinggi lebih rendah dibandingkan dengan inflasinya. Jadi pendapatan masyarakat ini tergerus oleh inflasi karena harga pangan yang tinggi dan pemerintah tidak bisa mengendalikan harga dengan begitu baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatnya proporsi pekerja yang bekerja di paruh waktu. Dan ini yang menyebabkan terjadi penurunan proporsi di tenaga kerja yang full time. Nah, ini kan berdampak kepada besaran upah. Kalau besaran upah yang full time sama yang paruh waktu ini kan berbeda. Nah, ini dampaknya apa terhadap daya beli masyarakat? Penurunan daya beli ini pun tercermin dari laporan deflasi yang dikeluarkan BPS selama 4 bulan berturut-turut, di mana komponen terbesar disumbang oleh makanan, minuman, dan tembakau. Namun, deflasi ini juga dipicu oleh faktor lain seperti kemunduran panen raya akibat El Nino. Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimuso menyebut bahwa kebijakan distribusi bantuan pangan yang tidak tepat waktu semakin memperburuk situasi. Kalau bantuan pangan, karena memang kita tahu bahwa karena masalah-masalah yang lalu ini kan belum selesai ya, dampak COVID dan sebagainya. Masyarakat kurang mampu ini kan masih banyak yang harus dibantu. Saya kira ini tetap diperlukan, tetapi SPHP disalurkan apalagi di daerah-daerah produsen pada bulan-bulan panen raya dan sekarang juga menurut BPS panen kita di atas kebutuhan itu dilakukan, itu ya akan pasarnya penggilingan padi yang ada di lapangan, distributor kecil yang ada di lapangan ini kan tertutup. Nah, inilah kebijakan ini yang harus kita perbaiki. Penurunan daya beli ini juga berdampak signifikan terhadap sektor B2C.
Sales and Marketing Director Campina Ice Cream Industry, Aji Anjono menyebut bahwa penjualan es krim di bawah harga Rp5.000 masih tumbuh positif, namun penjualan di atas Rp10.000 mengalami penurunan. Saya lihat sekarang ini penjualan es krim yang affordable yang Rp5.000 ke bawah itu penjualannya lebih cepat daripada yang nilainya itu Rp10.000 ke atas gitu ya. Kalau yang di produk-produk yang masih lebih bawah nilainya ya, yang affordable di bawah Rp5.000 ya, kita masih positif di atas 5%, masih di atas. Di atas 5%? Ya, sementara yang di atas Rp10.000 Pak? Ya sedikit terkoreksi ya, ada minus ya, tapi minusnya cuma 1-2% lah. Tak hanya itu, fenomena serupa juga terjadi di industri F&B lainnya, termasuk Havila Gourmet Tea yang menyebut bahwa sektor B2C mengalami tekanan hebat, meski sektor B2B masih menghasilkan. Oke, jadi di Havila Tea sendiri ini memang kami tuh ada 2 lini ya, jadi ada B2B, jadi business to business dan juga business to customer. Di sini kami melihat ada satu fenomena yang menarik. Karena kalau untuk di segi B2B-nya, kami selama ini supply ke HoReCa, jadi hotel, kafe, dan restoran, di mana saat ini roda ekonomi tetap berjalan gitu. Bahkan ada kecenderungan kenaikan di permintaan untuk supply terhadap B2B. Tapi on the other hand, untuk B2C, itu terasa sekali penurunannya. Dan dari berarti dari Mei, Juni, Juli, hingga ke Agustus, bisa dibilang penjualan retail atau untuk B2C-nya, kami mengalami penurunan 15%. Hal ini juga berdampak pada industri otomotif dengan penurunan kredit penjualan mobil dan lonjakan penjualan motor di tahun ini. Data dari Gaikindo menyebut penjualan motor pada bulan Januari hingga Juni 2024 mencapai 3,17 juta unit atau melesat 49% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Namun sebaliknya, penjualan mobil justru anjlok ke angka 19,4%. Ya pemirsa, hal ini pun diperparah dengan krisis yang sudah masuk ke sektor manufaktur, di mana sektor ini merupakan tulang punggung RI. Diketahui, angka Purchasing Manager Index atau PMI dari sektor manufaktur sudah mengalami kontraksi selama 2 bulan berturut-turut, yang mana hal ini sangat jarang terjadi dan perlu diwaspadai. Hal ini tak terlepas dari sektor manufaktur yang merupakan sektor padat karya, sehingga seperti yang bisa kita lihat bersama, sudah terjadi banyak PHK massal di sejumlah pabrik, sehingga permasalahan ini bak lingkaran setan yang kemudian kembali menekan daya beli masyarakat. Kalau perusahaan sudah melangkah efisiensi terhadap pengurangan sumber daya manusia, itu udah paling akhir. Di hal-hal lain sudah efisiensi, sudah tidak bisa lagi bergerak untuk menahan efisiensi, mau tidak mau, suka tidak suka, maka bergerak selanjutnya adalah mengurangi tentang sumber daya manusia. Nah ini yang sangat kita tidak harapkan, sehingga sangat wajar kalau kemarin di bulan Agustus disampaikan dirilis oleh Pak Bu Menteri sampai ke 46 juta, besok sampai berapa lagi gitu kan, akan mengurangi lagi. Nah ini akan beresiko yang lebih tinggi ke depan. Yang terlapor demikian, yang nggak lapor berapa lagi. Nah ini yang mesti, apalagi dan ini terjadi bukan hanya di sektor-sektor manufaktur, di sektor-sektor jasa, di sektor keuangan pun juga terjadi. Tak ayal, jika data serapan tenaga kerja secara total juga makin menurun selama 5 tahun terakhir. Pada 2009 hingga 2014, serapan tenaga kerja mencapai 15,6 juta. Namun pada 2019 hingga 2024 hanya sekitar 2 juta. Padahal saat ini rata-rata saldo tabungan nasabah juga tengah menurun drastis dari 3,8 juta pada 2014 menjadi hanya 3,8 juta pada 2024. Ya pemirsa, jika hal ini terjadi terus-menerus, terlebih dengan adanya wacana kenaikan harga BBM serta PPN, diprediksi krisis ini akan terus terjadi hingga 2025. Dan nantinya, angka kelas menengah akan makin terkikis dan makin banyak masyarakat yang jatuh dalam jurang kemiskinan. Oleh karena itu,
Masalah ini tentu harus mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Pasalnya, tidak hanya masyarakat yang nanti akan mengalami kerugian, namun juga negara. Diketahui, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% dari perekonomian Indonesia. Menurut ekonom KOR Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut jika ini terus dibiarkan, kedepannya dapat mengancam target pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tentu ketika perlambatan terjadi, daya beli melemah, kemudian sektor manufakturnya juga kinerjanya melambat, ini bisa mengancam target pertumbuhan ekonomi terutama di tahun ini yang ditargetkan atau diproyeksikan bisa mencapai 5,1%. Kami sendiri di KOR Indonesia pada saat mid-year kemarin memproyeksikan pertumbuhan ekonomi itu akan berada di kisaran 4,9 sampai maksimal 5%, karena kami melihat data-data yang pada saat itu memang belum bisa menopang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di atas 5,0%. Pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk menunda kenaikan PPN dan subsidi BBM guna mencegah pelemahan daya beli masyarakat yang semakin parah. Akan lebih baik lagi. Dari sisi moneter, kalau memang nanti Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia bisa memberikan relaksasi, artinya misalnya at least subsidi bunga ya, net interest marginnya itu menjadi lebih kecil, maka masyarakat kelas menengah ini akan lebih bisa bernafas. Karena mereka sekarang mantap ya makan tabungan, tidak punya tabungan karena banyak cicilan. Nah kalau net interest marginnya antara tingkat suku bunga acuan dengan tingkat suku bunga kredit ini bisa diperkecil marginnya, maka cicilan yang dibayarkan oleh masyarakat juga akan lebih kecil dan ini bisa mendongkrak daya beli masyarakat kelas menengah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan diperkirakan cukup menantang di tengah berbagai kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini. Kondisi tersebut akan menjadi pekerjaan rumah berat bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan memimpin Indonesia pada Oktober 2024 atau persis setelah kuartal 3 berakhir. Menurut ekonom Indef, Ahmad Heri Firdaus, menyelamatkan ekonomi negara dapat dilakukan dengan menjaga laju inflasi setidaknya 1 hingga 2% dari bulan ke bulan untuk terus menjaga daya beli yang dapat dilakukan dengan memberikan sejumlah insentif baik untuk industri maupun masyarakat langsung. Lebih dari itu, pemerintah juga diharapkan tidak memberikan kebijakan lain yang dapat mereduksi pendapatan masyarakat dan pembatasan iklim usaha. Dari itu harus ada intervensi pemerintah yang bisa pertama menjaga daya beli masyarakat, kemudian juga dari sisi produksinya memberikan berbagai fasilitas kebijakan yang bisa meningkatkan kinerja dari sektor industri manufaktur khususnya yang padat karya seperti itu. Selain itu, mengembalikan ekonomi Indonesia ke angka hijau, terutama dari segi manufaktur di Indonesia, pemerintah juga dapat berfokus penuh pada pasar domestik. Ahmad pun beranggapan, selama ini pemerintah belum memberikan perlindungan penuh pada pasar dalam negeri sehingga impor menjadi cukup deras. Terlebih saat ini, salah satu raja manufaktur dunia, yaitu China, juga tengah mengalami kontraksi dalam sektor kritikalnya. Oleh karena itu, momen ini harus lekas dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia guna menaikkan level ekonomi manufaktur Indonesia. Oleh karena itu pemirsa, kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini dan tahun-tahun yang akan datang akan sangat bergantung pada regulasi yang dibuat pemerintah saat ini ataupun pemerintah yang akan datang. Terlebih mengingat ambisi besar Indonesia yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Indonesia Emas 2045 dan membuat Indonesia lepas dari jeratan negara kelas menengah. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Terry, CNBC Indonesia Beyond Business.